Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam minggu hari ini tertulis pada kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannyalah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja, para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik minggu atau firman Tuhan dalam minggu hari ini berbicara tentang kemurahan atau kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan melakukan berbagai cara bagaimana supaya manusia itu bisa selamat. Alkitab memberikan banyak bukti sejarah bagaimana Allah betul-betul menginginkan manusia itu kembali. Bagaimana manusia itu tidak mati dalam dosanya. Sehingga banyak cara yang dilakukan Allah untuk mengingatkan, untuk memanggil, untuk mengingatkan manusia itu agar kembali kepada tujuan yang benar. Disinilah kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Betul, di sisi yang lain, ketika manusia itu tidak mau lagi kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum. Agar kiranya peristiwa kepada mereka itu memutus rantai ataupun pengikat kepada generasi berikutnya. Tetapi dari sini kita mau melihat bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi manusia. Firman Tuhan pada ibadah minggu ini adalah Allah mengutus seseorang untuk memberitakan kebenaran firman, untuk menyampaikan teguran akan apa yang terjadi kepada kota Niniwe, yaitu Yunus.
Kota Niniwe digambarkan seperti kota yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Tetapi kita melihat ada dua kelompok manusia berhubungan dengan kelakuannya. Yang pertama, kelompok Niniwe, mereka ini jahat, betul. Mereka jahat. Tetapi jika kita lihat perkataan Allah sendiri, setelah dia berbicara kepada Yesus nantinya, mereka digambarkan seperti orang yang tidak bisa membedakan kanan atau kiri. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka lakukan itu salah atau tidak. Yang penting mereka nyaman melakukannya. Belum pernah ada pemberita firman yang datang ke Niniwe untuk mengajarkan kepada mereka tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta. Sehingga yang mereka lakukan ini adalah apa yang menurut mereka benar, apa yang menurut mereka baik untuk kelompok mereka. Memang bangsa ini bangsa yang kejam, tetapi jujur jika kita melihat pengakuan mereka, mereka tidak sadar bahwa mereka itu salah. Sehingga ketika firman Tuhan datang, secara tiba-tiba semua pihak, manusia maupun ternak, menerima teguran firman dan mereka pun bertobat. Kelompok yang kedua adalah orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya. Orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi melanggar. Ini juga kelompok yang salah, tetapi ini sangat berbahaya. Karena pemberita firman pun tidak akan berpengaruh kepada mereka. Karena kenyataannya mereka sudah tahu apa yang Tuhan mau. Mereka sudah tahu apa yang Tuhan larang. Tetapi mereka sendiri melanggar. Sehingga dalam Yakobus dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Artinya jika kita mengenal firman Tuhan, tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan, kita sadar bahwa itu berdosa. Apalagi melanggar. Demikianlah kedua kelompok ini sebenarnya ada dalam kehidupan manusia. Namun untuk kedua kelompok ini pun Tuhan tetap mengasihi. Tangan Tuhan tetap terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan pada manusia, tetapi kita sekarang melihat kepada sosok Yunus. Ini sosok yang sangat penting dalam konteks ini ataupun zaman sekarang. Tuhan memakai Yunus sebagai perpanjangan tangannya seperti Yesus dalam epistel kita atau nats bacaan kita. Yesus memilih murid-muridnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Allah memilih Yunus untuk menyampaikan kebenaran firman kepada Niniwe. Tetapi kita melihat mengapa sepertinya Yunus melakukan penolakan. Sehingga dia lari ataupun dia pasrah ataupun sepertinya dia menolak kepada perintah Tuhan itu. Apakah dia marah kepada Tuhan? Apakah dia tidak mau melakukan perintah Tuhan? Ternyata ada kisah sejarah yang sangat menyakitkan dalam pikiran Yunus. Pertama, kota Niniwe atau bangsa Asyur, mereka terkenal sebagai bangsa penjajah. Semua bangsa mereka taklukkan dan sebentar lagi yang akan mereka taklukkan adalah Israel, termasuk Yunus. Yang kedua, menurut Yunus, kota Niniwe itu kota yang sangat jahat. Dan tidak akan mungkin lagi mereka itu bertobat. Jadi tidak ada gunanya memberitakan firman Tuhan. Karena Yunus tahu betapa kejamnya mereka. Alasan yang ketiga, bukti sejarah mengatakan memang bangsa Niniwe ini sangat kejam. Tidak ada perlakuan kemanusiaan kepada musuhnya. Mereka bantai begitu hebatnya. Mereka siksa membuat mereka senang. Semua mereka lakukan, tidak ada sedikit pun belas kasihan kepada musuh. Sehingga apa yang mereka lakukan itu, apa yang terjadi kepada kota Niniwe, menurut Yunus mereka layak untuk dihukum. Sehingga dalam pikiran Yunus adalah Tuhan bunuh mereka. Tuhan hanguskan mereka. Tuhan hancurkan Niniwe itu karena mereka sudah jahat, karena mereka sudah melakukan pembantaian, mereka layak untuk dihukum. Yunus sudah mengukur
sudah menjadikan dirinya sebagai penasehat Tuhan. Seakan-akan bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang paling jahat dan layak untuk mati. Inilah menjadi sorotan bagi kita. Jangan-jangan pribadi Yunus ini terjadi kepada banyak orang-orang ketika Tuhan memakai dirinya sebagai pemberita firman. Yunus salah di sini. Pada akhirnya Tuhan menegur, Tuhan menghalau perahunya dan dia pergi ke Niniwe. Dan ternyata yang dipikirkan Yunus salah. Ketika Yunus berkata 40 hari lagi, jika engkau tidak bertobat, Tuhan akan menunggang-balikkan kota ini. Semua bertobat, petinggi sampai ternak berpuasa, mengakui kesalahan, mengubah, meninggalkan hal-hal yang jahat, dan datang kepada Tuhan, dan percaya. Kalimat di sini di ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka bisa percaya hanya karena perkataan disampaikan oleh Yunus. Ternyata apa yang dipikirkan Yunus itu salah. Ternyata bangsa Niniwe menerima pemberitaan firman. Dan ternyata kita juga melihat jika kita baca pasal 4 sampai akhir, Yunus duduk menantikan sampai kapan bangsa ini akan seperti ini. Yunus duduk menantikan bagaimana Tuhan akan menghancurkan kota itu. Ternyata memang betul Yunus menginginkan Niniwe itu hancur. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melihat memang betul Tuhan itu maha pengasih. Jika kita memang menempatkan diri kita sebagai Yunus, mungkin kita sakit hati kepada Niniwe atau benci atau iri, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan betul-betul menginginkan semua orang, saya, kita semua untuk datang kepadanya. Sejahat-jahatnya manusia, Tuhan menginginkan dia bertobat. Tetapi janganlah kiranya kita sebagai Yunus yang menjadi pembatas kasih Tuhan kepada orang lain. Ketika Tuhan memakai kita sebagai perpanjangan tangannya menyampaikan firman Tuhan, mari berikan yang terbaik. Jangan kiranya kita menginginkan kecelakaan kepada musuh kita. Mungkin ini sifat manusiawi. Ketika musuh kita mengalami musibah, mungkin kita akan berkata, syukurin. Terima kasih Tuhan, dia sudah menerima apa yang dia pantas terima. Padahal itu salah. Padahal kita sudah melanggar kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, melalui epistel juga dalam Injil Markus, Yesus memilih murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Demikianlah sebenarnya hidup orang Kristen itu hidup yang mengasihi. Dan manusia atau orang yang sudah mengenal Tuhan itu, mari bisa dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan agar kiranya orang lain juga mengenal firman Tuhan. Apa yang bisa kulakukan kepada orang lain sehingga mereka merasakan kehadiran Tuhan? Contohnya, bisa saja dengan hal kecil yang saya lakukan kepada seseorang di luar sana, mereka berkata, terima kasih Tuhan, aku merasakan kasih-Mu. Padahal mungkin kita hanya memberikan pakaian bekas kepada dia, tapi dia berkata, terima kasih Tuhan, aku merasakan kasih-Mu, Engkau menjawab doaku. Betapa bahagianya orang lain menerima pemberian kita meskipun hal itu kecil. Oleh karena itu, jangan kita batasi diri kita ketika Tuhan memakai. Jangan kita batasi diri kita ketika memang kita mampu. Apa yang mampu kita berikan, apa yang mampu kita lakukan sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi orang lain, mari kita lakukan. Hidup hanyalah memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah murid-murid dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan di pagi hari ini, maka kita juga menghadirkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, kami merasakan berkat-Mu, mendengarkan firman-Mu, berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami juga sebagai pelaku kasih, mampu menyalurkan kasih kepada sesama kami manusia, mampu mengampuni musuh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.